warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para undangan dan para santri dan santriwati, dan khususnya santri kelas 6 yang sama-sama berbahagia pada malam hari ini. Izinkanlah kami di sini sebagai pembawa acara membacakan susunan acara yang akan kita Rahmatullah wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fatarakahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama kalinya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin yang bisa menyempatkan dirinya untuk hadir dalam acara kami ini. Dan kami bersyukur dengan adanya acara ini bisa dan insya Allah bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kami membuat acara ini tidak lepas untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bukan yang dibayangkan di benak-benak kita itu panggung yang semacam ini hanya untuk karaoke, disco dan sebagainya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya selaku panitia dari kelas 6, mohon maaf jika di sana sini banyak kekurangan yang itu merupakan kemampuan kami. Yang sudah ini adalah merupakan kemampuan kami dalam bekerja. Tetapi saya yakin masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu ditambah. Baik itu makannya, baik itu minumannya, atau tempatnya itu sendiri. Dan kami mengharap agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ahibatullah rahimani wa rahimakumullah. Saya selaku ketua panitia mungkin kalau hanya sekedar sambutan tidak ada lagi. Hanya itu saja, minta jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyakitkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, dan santri serta santriwati yang saya cintai. Dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini
kita dapat bertemu di satu majelis dalam rangka menyaksikan pelepasan santri Al-Ittihad Al-Islami untuk tahun ajaran 1988 dan 1999. Mudah-mudahan salam dan salawat kita senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan jahiliyah menuju cahaya keislaman ini. Santri yang akan kita lepaskan ini adalah santri angkatan yang ketiga, di mana jumlah dari santri yang akan kita lepaskan ini ada 24 santri, 12 putra dan 12 putri. Alhamdulillah, kendati pun jumlah yang relatif sedikit ini, mudah-mudahan harapan kita semuanya, para ustaz, para wali, dan para hadirin semuanya, mudah-mudahan jumlah ini, alumni ini dapat mengemban risalah Islamiyah ini. Sebagaimana kita maklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dalam sebuah ayatnya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sudah barang tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu, mudah-mudahan 6 tahun ilmu yang telah diperoleh di ma'had ini dapat diamalkan dan diajarkan kepada masyarakat pada umumnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Telah diperoleh, akan tetapi mereka sangat minim pengalamannya. Oleh karena itu, kami selaku pengasuh Ma'had Al-Ittihad Al-Islami ini mengembalikan putra-putri kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang nantinya kami mengharapkan bimbingannya, sehingga di dalam bergaul dengan masyarakat dapat senantiasa sesuai dengan jalan Allah dan Rasul-Nya. Demikianlah sedikit sambutan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini atas nama Ketua Yayasan Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong. Sebelum para bapak dan para ibu mengenal lebih jauh tentang Ma'had di sini, perlu saya sampaikan sekelumit latar belakang berdirinya pesantren Al-Ittihad Al-Islami Camplong. Sebetulnya
Kalau orang yang macam saya, dan orang mengenal saya semua tahu, saya itu hanya sekedar bakul ikan. Dan yang itu udah belijen cukup. Tapi ternyata saya memberanikan diri mendirikan pesantren. Sedangkan saya sendiri bukan turunan kiai. Maaf, saya bukan seperti Ustaz Ghazi yang dipanggil, yang memang turunan langsung dari Ustaz Qadir, ya kiai juga. Sedang saya sendiri bukan kiai. Jadi maaf kalau tadi dipanggil oleh MC Al-Mukarram Kiai Haji. Saya bukan kiai. Cuma saya dipercaya memimpin yayasan dari pesantren ini. Kemudian ide yang mendirikan pesantren ini dilatar belakangi oleh melihat kondisi yang ada di Madura khususnya, dan melihat perkembangan satu organisasi yang itu saya tekuni, yaitu Muhammadiyah. Pada tahun 1965, saya kira di Madura sama dengan di daerah lain. Di situ terjadi peristiwa PKI. Jangan yang lain akan saya sampaikan juga kekurangan dari latar belakang berdirinya pesantren ini. Semoga pesantren ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta maaf seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang siapa? Itu yang siapa? Ya. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Ketua Yayasan Al-Ittihad Al-Islami Camplong yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Sutarjo. Selanjutnya sambutan yang terakhir, yaitu sambutan tokoh masyarakat. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja di sini saya, tadi waktu sudah cukup panjang, dan menurut pengalaman pada 2 tahun yang lalu, para undangan merasa agak dingin seiring dengan malam, angin, dan seterusnya. Barangkali untuk para santri, inilah saat-saat untuk memastikan, menentukan deg-deg hati yang selama ini setelah ujian. Tetapi yang kita sebutkan namanya tidak perlu berbangga diri, karena ini hanyalah sebagai salah satu sarana bagi yang belum naik kelas. Juga tidak perlu terlalu berkecil hati. Barangkali kita menjadikannya sebagai pelajaran. Barangkali kita malas atau kurang perhatian, atau memikirkan hal-hal yang lain, tidak memikirkan ilmu pengetahuan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang pelulusan baik dari putra maupun putri. Yang pertama, untuk kelas 1 putra. Ya, kelas 1 putra di sini yang disebutkan. Mana yang ya. Di sini ditulis untuk ranking pertama yang akan mendapatkan hadiah. Pertama, Imam Hasanuddin dari Babat, Lamongan. Ya. Dengan nilai rata-rata 8,972. Misalnya. Oh iya. Yang kedua, Fakih Ali Syariati. Dari Sampang. Ya. Biasanya Sampang ini jarang
tersebut, tapi sekarang sudah tersebut dari Sampang dengan nilai rata-rata 8,84. Ya. Yang ketiga, Ananda Nabil Muttaqin. Ya. Dari Sumenep, Aing Panas, ini tulis itu. Dengan rata-rata 8,76. Ya, itulah peringkat kelas 1. Untuk yang kelas 2, ya, dipegang oleh Ananda asal Surabaya. Yang pertama, Babullah. Ya. Dengan rata-rata 8,7. Yang kedua, M. Ali Nursidi dari Sanadaya, Pamekasan, dengan nilai rata-rata 8,5. Yang ketiga, Zahri, kalau orang Madura Zahri Ansari dari Waru, Pamekasan, dengan nilai rata-rata yang sama. Ya, untuk kelas 3 putra, ranking pertama oleh Rafiullah asal Pasuruan dengan nilai rata-rata tinggi yaitu 9,0. Yang kedua, Ananda Febzi Ghazi Abdul Qadir dari Bangil, Pasuruan, dengan nilai rata-rata 8,4. Ini hasil dari kecamatan belum nih. Terima kasih kepada Bapak Supardi. Hadirin yang kami muliakan, inilah para santri yang berhasil meraih nilai tertinggi pada akhir ajaran tahun ini. Selanjutnya kepada Ustaz Anang dimohon melanjutkan pengumumannya. Ya, demikianlah untuk santri-santri kita yang kebetulan pada daur kedua pada tahun ajaran ini menempati posisi-posisi yang telah disebutkan. Untuk kelas 4, ya, santri 26 orang semuanya alhamdulillah lulus. Ya. Untuk kelas 5 jumlahnya 25 orang, alhamdulillah semuanya lulus.
Ya. Untuk kelas 6 12 orang. Alhamdulillah semuanya sudah dibuka kepada orangnya. Semua dinyatakan lulus ujian. Ya, untuk Ananda Putri akan kami bacakan karena nanti tidak akan ada yang naik ke panggung untuk bagian siswa. Ini bukan membedakan, tapi mengingat waktu dan yang lain-lain. Ya. Untuk Putri kelas 1 dari jumlah siswa yang ikut ujian 25 orang. Ya, yang naik kelas 24 orang. Satu orang terpaksa harus mengulangi. Ya. Dengan ranking pertama dipegang oleh Ananda dari Ngawi bernama Umi Jamilah. Oke ya, kedua. Ya. Yang kedua, ringkat kedua dipegang oleh Ananda dari Mekasan. Mekasan di rumah, Pamekasan. Yang bernama Rifqah. Orang Panor wah. Sulisiah. Mekasan. Ranking ketiga dipegang oleh Ananda dari Larangan Luar, Larangan Popol. Loh, lain larangan tokol bernama Nur Jannah. Ya, namanya 3 orang ini alhamdulillah bagus-bagus semua. Untuk kelas 2 Putri ya, dengan jumlah santri 42 orang ya, yang bisa naik kelas sebanyak 41 orang. Untuk kelas 2 masih juga menyisakan 1 orang harus mengulangi lagi. Ya. Dengan peringkat pertama, di sini semuanya dipegang oleh Ananda dari Waru, Pamekasan. Alhamdulillah di ruangan ini ada pohon warunya. Ya. Yang ketiga, tingkat ketiga kelas 2 dipegang oleh Ananda Siti Hamimah. Yang kedua oleh Ananda Suhairiyah. Yang pertama dipegang oleh Ananda Endang Suhartina. Semua dari Waru, Pamekasan. Ya. Untuk kelas 3 dengan jumlah santriwati 32 orang. Ya. Yang naik kelas 31 orang. Sekali lagi ternyata dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 harus menyisakan 1 orang, tidak dapat melanjutkan ke kelas berikutnya. Ya. Dengan peringkat kelas dipegang oleh Ananda Ike Sulistyorini dari Padunau Pamekasan. Yang kedua oleh Ananda Asmaul Husna dari Kuanyar, bahasa Siswanya Kuanyar, Bangkalan. Yang ketiga dipegang oleh Ananda Dewi Sri Tuhuliswati, agak sulit bacanya, dari Malang, Jawa Timur. Keren benar, nyaman. Ya. Untuk kelas 4, biasanya kita kalau sudah kelas 4 nih rata-rata lulus 100% gitu. Tapi ada berita duka untuk kelas 4 Putri tahun ajaran 69 ini. Dari jumlah santri kelas 4 30 orang,
yang terpaksa mengulang 1 orang. Ya. Jadi dari kelas 1 1 orang, kelas 2 1 orang, kelas 3 1 orang, kelas 4 1 orang. Ya. Sedangkan peringkat ketiga dipegang oleh Ananda Siti Nur Laila dari Sidoarjo. Ya. Peringkat kedua dipegang oleh Ananda Hani Fuada dari Kebanjar, Bangkalan. Ya. Yang pertama dipegang oleh Ananda Mei Sandra Ariska dari Sidoarjo. Bukan Juli, Mei. Untuk kelas 5 dengan jumlah santri 24 orang, ya, yang naik kelas berjumlah 24 orang. Ya, berarti tidak ada yang tertinggal. Ya, dengan peringkat ketiga dipegang oleh Ananda dari Tegal, Muhammadun Aliyah. Peringkat kedua dipegang oleh Ananda dari Ambat Nihayatul Sa'adah. Yang pertama untuk putri ini agak banyak, dipegang dari Wanyan, yaitu Alvin Nurul Imamah. Ya. Yang terakhir kelas kelulusan, yang di sini kalau kita lihat berpakaian berwarna lain, tidak seperti yang lain, berpakaian sama. Yaitu kelas 6. Perlu diketahui kelas ini adalah merupakan kelulusan pertama untuk santriwati putri. Mereka pada awal mulanya berjumlah kira-kira 25-an, kemudian merotoli tinggal 12. Ya, yang 12 ini sekarang untuk lulusnya biasanya kalau kelulusan itu lulus semua. Tetapi untuk peringkat yang menempati itu banyak kejutan. Ya. Untuk peringkat ketiga, ya, dipegang oleh Ananda Zulaikha. Karena nama Zulaikha itu ada 2, maka perlu diperjelas. Di sini ternyata dituliskan Zulaikha Rofi'i dari Bangil. Untuk peringkat kedua dipegang oleh Ananda dari Jombang, Anisia. Ya. Untuk peringkat pertama dipegang oleh Ananda Ain Panas Sahla. Ya. Demikianlah untuk kelulusan putra dan putri pesantren. Tetapi masih ada di sini untuk kelulusan barangkali yang lebih singkat saya bacakan untuk SMP dan Madrasah Aliyah Keagamaan, yaitu kita sebutkan di sini secara ringkas saja yang lulus tidak tiap kelas. Ya. Jadi untuk SMP terbuka dan yang tertinggi dipegang oleh Ananda Haji Ghazi Abdul Qadir dari Dangil. Ya, dengan dalam 40,43. Untuk putri dipegang oleh Ananda Ika Sulistyo ini
Pademau Pamekasan dengan nilai 38,10. Ya. Kemudian untuk peringkat MAK di pesantren kita dipegang oleh Ananda Syafi'i. Ya, yang tadi juga pesantrennya sebagai pertama. Kemudian peringkat kedua ini dipegang oleh ustadznya, yaitu Fauzan Azimah. Ya, dari Antahzanta Pamekasan. Yang ketiga dipegang oleh Ananda Ridwan Abdullah. Ya. Untuk putri dari yang 12 itu juga, tetapi dikurangi satu tidak ikut. Di sini ada perubahan, tidak seperti yang tadi. Untuk pertama tetap oleh Ananda Sahla. Yang kedua Zulaiha, dua-duanya. Jadi 2 Zulaiha, nomor 2 dan 3. Cuma Ananda Syafi'i dengan dalam jumlah 101,93. Putri oleh Ananda Sahla berjumlah 98,24. Demikianlah, barangkali saya membacakannya cukup lama juga karena ada 4 lembar di sini. Tapi sebelum saya akhiri, saya hanya akan berpesan pada kesempatan yang terakhir pada saat perpisahan, karena pada malam perpisahan kalau kita ibaratkan ada satu ungkapan yang paling berharga bagi seseorang. Wasiat ketika orang mau mati biasanya yang paling berharga akan dia keluarkan, tetapi pada perpisahan setengah yang paling berharga yang akan disampaikan, yaitu bahwa ketika kita sudah belajar selama 6 tahun, tidak kemudian menjadikan kita dari manusia menjadi malaikat atau sebaliknya, tetapi sesungguhnya apa yang kita terima, pesan dari saya kepada para alumni 12 tambah 12, 24 orang ini, 24 santri ini, agar apa yang kita terima tidak hanya kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan, sebagai referensi, sebagai hiburan pada akal, tetapi jadikanlah sebagai pemompa keimanan untuk kita beramal sebagai modal menuju jalan kehidupan yang mempunyai dasar. Jadi kita berharap tidak hanya dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang hanya hidup di dalam akal otak kita, tetapi jadikanlah semua yang kita terima dari Al-Quran dan Hadis yang benar kerjakan di dalam kehidupan, sehingga kita nantinya berjalan di tengah-tengah masyarakat apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita akan senantiasa tetap dalam kehidupan dan kebenaran, tidak terombang-ambing oleh arus kehidupan yang begitu dahsyat pada saat sekarang ini. Jadikanlah sebagai sarana untuk menambah iman, sarana untuk berbuat, bukan hanya sekedar ilmu yang ada di otak, yang nantinya tidak ada bukti nyata. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ananda Ahmad Ramadan dilahirkan di Sampang tanggal 10 Juni 1979. Sekarang beralamat Tanjung Camplong, Sampang, Madura. Yang ketiga Ananda Muhammad Azali Fasik dilahirkan di Sampang tanggal 25 April 1977. Alamat sekarang Tanjung Camplong, Sampang, Madura. Yang keempat
Ananda Muhammad Soleh, dilahirkan di Bulungan, Kalimantan Timur pada tanggal 21 Agustus 1979. Sekarang beralamatkan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Yang kelima, Ananda Fakhrullah, dilahirkan di Pamekasan tanggal 8 Maret 1980. Sekarang beralamatkan di Ambat, Kelanakan, Pamekasan. Yang keenam, Ananda Wahyudi, dilahirkan di Brebes tanggal 10 Juli 1976. Sekarang beralamatkan Kauman, Brebes, Jawa Tengah. Yang ketujuh, Ananda Anwar, dilahirkan di Padiet tanggal 11 November 1978. Sekarang beralamatkan Mau Raudu, Padiet, Aceh. Ya, mohon maaf tadi Anwar bukan Padiet, Pidi. Dari luar, ya, dari redaksi. Kedelapan, Ananda Bilal Barnabas, dilahirkan di Bangkalan tanggal 18 Desember 1980. Alamat sekarang Wajar, Bangkalan, Madura. Yang ke-9, Ananda Ridwan, dilahirkan di Pide tanggal 4 Maret 1979. Sekarang beralamatkan Meureu, Pidi, Aceh. Yang ke-10, Ananda Syamsul Arifin, dilahirkan di Sampang tanggal 14 April 1980. Alamat sekarang Tambelangan, Sampang, Madura. Yang ke-11, Ananda Syafi'i, dilahirkan di Brebes tanggal 14 Agustus 1979. Alamat sekarang Bulakamba, Brebes, Jateng. Dan yang terakhir, yang ke-12, Ananda Muhammad Idris Afandi, dilahirkan di Surabaya tanggal 1 Oktober 1979. Alamat sekarang Babat, Lamongan, Jawa Timur. Hadirin para undangan dan para santri santriwati sekalian yang kami hormati, inilah santri kelas 6 putra yang didapatkan pada malam hari ini, yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 12, sama dengan muridnya Nabi Isa alaihissalam yang disebut dengan Hawariyun. Kita doakan mudah-mudahan mereka benar-benar menjadi Hawariyun, penerus risalah Islam menuju kepada la ilaha illallah. Kepada fotografer supaya segera selanjutnya kami persilakan kepada para Hawariyun untuk segera kembali ke tempat duduknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tuhan yukhrijun nasa minadh dhulumati wan nur wa yahdihim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala Al-Qur'an Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sadaqallah. Para ibu, bapak-bapak, dan anak-anakku sekalian, para santri di pesantren ini, pertama-tama marilah kita syukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Memang kita tidak bisa menghitung berapa nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Tetapi di antara nikmat-nikmat Allah yang paling tinggi nilainya adalah nikmat hidayah dan inayah yang berupa iman dan Islam. Insya Allah dengan hidayah, iman dan Islam ini selamatlah kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Persoalannya sekarang, nikmat yang telah kita terima yang berupa hidayah dan inayah ini, bagaimana kita mesti menjaganya dan meningkatkannya sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang berakhir dengan kondisi husnul khotimah. Sebab tidak ada cita-cita bagi orang mukmin kecuali cita husnul khotimah. Misalnya, cita husnul khotimah itu terjamin kita capai. Kita boleh kesampingkan semua persoalan yang sedang diperjuangkan umat manusia. Akan tapi saudara-saudara sekalian, nikmat husnul khotimah bukan suatu mukjizat, akan tapi nikmat husnul khotimah adalah hasil kerja keras dalam mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Maka dari itu, sebagai seorang mukmin, kita harus selalu khusyuk di dalam menjalankan semua perintah-perintah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Khusus kepada terutama para anak-anakku santri, terutama yang baru lulus dari pesantren ini, saya anjurkan dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah adalah salah satu di antaranya meningkatkan ilmu yang sudah kita peroleh.